Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Miss di Forum BK. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Miss ingin menyampaikan bagaimana cara mengatur waktu, khususnya kalian para siswa-siswi yang dengan jadwal yang begitu padat. Oke. Tujuan dari materi ini ya supaya siswa dapat memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari ya, serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi dirinya ya. Apa saja sih sebenarnya kegiatan siswa sehingga siswa harus mengatur waktunya dengan baik? Tentunya siswa atau siswi ini mempunyai kegiatan yang banyak ya. Ada kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah di sini ada kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Yang terus juga ada kegiatan sosial itu ya. Kegiatan siswa di sekolah ya, itu ada dua kegiatan secara umum ya. Ada kegiatan intrakurikuler ya. Jadi kegiatan ini kegiatan belajar mengajar ya. Jadi biasanya kita belajar dari jam 7 ya sampai jam 12. Di masa pandemi ini kita belajar jarak jauh ya dengan online istilahnya ya, seperti itu. Di samping itu juga kegiatan di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Kegiatan ini ya dimana kegiatan sekolah ya yang dapat istilahnya mengembangkan minat dan bakat anak, dalam hal ini siswa atau siswi, terhadap bidang keterampilan tertentu ya. Pastinya kalian yang punya minat dan bakat di sini ya, banyak tuh ikut kegiatan ekstrakurikulernya. Misalnya bidang seni, kepramukaan ya, dan lain sebagainya ya. Jadi itu dua kegiatan rutin di sekolah, itu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Ini contoh jadwal harian ya. Jadi jam 3.30 bangun pagi ya. Kenapa sih kita harus bangun pagi? Karena kita harus siap-siap sholat tahajud, habis itu sholat subuh. Itu akan beda sekali pengaruhnya ketika kita bangun pagi, menghirup udara pagi untuk menyambut aktivitas berikutnya ya. Sehingga kalian harus usahakan bangun pagi untuk bisa sholat tahajud ya. Ya, dengan sholat tahajud itu kalian bisa cerita sama Allah, bermuhasabah diri gitu ya. Apa yang ingin kalian komunikasikan dengan Allah, ini penting sekali ya. Ya sepertinya setelah sholat subuh ya, aktivitas berikutnya kalian boleh belajar pagi ya. Mungkin kalau yang kita di pesantren itu nanti ada hafalan Al-Quran, tuh bagus sekali ketika setelah subuh ya. Ya berikutnya, jadwal berikutnya seperti jam 5.30 sampai 6.30 persiapan ke sekolah ya. Nah nanti kalian siap-siap ya, jam 7 sampai jam 12 KBM, kelihatan belajar mengajar ya. Berhubung kita sekarang sekolahnya lagi online ya, jadi belajarnya hanya dari jam 7 sampai dengan pukul 12.00. Oke, jadwal berikutnya ya kalian bisa lihat sendiri ya, sampai akhirnya kita tidur di pukul
21.00 atau jam 9 malam. Ya, itu contoh jadwal harian ya. Dan jadwal harian ini bukan jadwal yang kalian buat, tapi jadwal yang harus sudah biasa kalian lakukan setiap harinya. Oke, ini misalkan berikan contoh jadwal harian ya. Tentunya contoh ini bukan hanya jadwal yang tersusun dan tertulis saja, tapi ini yang sudah rutin dilakukan itu ya. Di sini kalian tentunya diharapkan bangunnya lebih pagi ya, bangun pagi ya. Paginya ini untuk menyambut kalian sholat tahajud ya. Jadi kalau kalian biasa bangun pagi, itu otak menjadi fresh ya. Katanya itu ketika kalian bangun di sepertiga malam ya, kalian hirup udara luar ya, itu seperti udara surga. Jadi sejuknya luar biasa ya. Dan alhamdulillah ya, ketika Miss coba memang segar sekali gitu ya. Kenikmatan mana lagi yang kau dustakan itu ya, seperti itu katanya ya di surat Ar-Rahman ya. Jadi bangun pagi ya, bangun pagi, jangan menjadi orang-orang yang bangun siang ya. Tentunya setelah bangun pagi kalian akan menyambut kegiatan berikutnya itu asik gitu ya, menyenangkan, happy ya, tidak pusing. Beda halnya kalau kalian bangun siang, sholat subuh aja telat, itu nanti kalian akan pusing ya, akan menyambutnya tuh nggak enak banget, kadang di kelas tuh ngantuk ya, seperti itu. Nah, ini hanya contoh jadwal harian, dan ini kalau kalian lakukan secara rutin gitu ya, jadwal ini insya Allah kalian akan menjadi siswa yang berprestasi gitu ya, sehat ya, terus pikirannya juga jernih gitu, dan prestasi yang ingin kalian raih insya Allah tercapai ya. Jadi jadwal ini juga tidak terlalu kelihatan padat, ada jedanya dan sebagainya. Oke ya. Jadi ini hanya contoh saja ya. Semoga kalian bisa melakukannya. Oke. Mengatur waktu belajar itu memang memerlukan suasana yang mendukung ya. Biasanya badan kita yang segar ya, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan tidak terlalu bising, kita suasana hati yang tenang ya. Dengan keadaan seperti ini insya Allah kalian belajar bisa optimal ya. Ada beberapa contoh waktu belajar yang baik ya. Biasanya selesai tidur siang gitu ya, terus sesudah sholat subuh gitu ya, selesai makan malam ya, sekitar jam 7 sampai pukul 20 gitu ya. Dan kalian pun ketika waktu belajar itu ya efektif dan efisiennya itu hanya 1 sampai 2 jam, tidak lebih ya. Karena biar otak kita juga nggak terlalu panas gitu ya. Jadi orang belajar itu harus step by step gitu ya. Nah, apabila kalian ingin menambah jam belajar gitu, kalian perlu diregangkan dulu tuh otot-otot sarafnya ya, saraf otaknya ya, bukan otot ya. Jadi saraf otaknya yang perlu diregangkan dulu, dikendorkan dulu ya. Jadi ada jeda dulu, rehat dulu sebentar, nanti lanjut lagi belajar. Jangan sampai kalian belajar istilah sistem kebut semalam gitu ya, waktunya benar-benar di fresh, tapi nanti di kemudian hari kalian tidak belajar ya. Makanya yang namanya belajar optimal ya, itu belajarnya berstep, rutin gitu. Misalkan dalam semalam itu 1 jam, malam berikutnya juga 1 jam, yang berikutnya 1 jam, sehingga proses pembelajaran itu akan lebih baik ya. Mengatur waktu belajar ya. Jadi
ketika kita belajar itu memang memerlukan suasana yang sangat mendukung sekali ya. Tentunya badan kita juga harus sehat, segar gitu ya. Terus udara juga tidak terlalu panas, lingkungan juga tidak terlalu bising, suasana hati yang tenang. Karena dengan keadaan seperti itu maka belajar menjadi lebih optimal ya. Samping itu juga ada beberapa contoh waktu belajar yang baik ya. Misalnya seusai tidur siang kalian sekitar pukul 15 sampai dengan 17 ya. Terus selesai sholat subuh ya. Jadi dari jam 4.30 sampai 5.30, atau juga selesai makan malam pukul 19 sampai dengan pukul 20 atau 21 ya. Dan waktu belajar itu ya efektifnya ya itu hanya 1 sampai dengan 2 jam ya. Apabila kalian misalkan ingin menambah waktu belajar ya, maka kalian juga harus ada rentan waktu istirahat dulu, yaitu gunanya untuk mengendorkan saraf otak ya, biar gak terlalu tegang gitu, seperti itu ya. Tentunya kalian untuk bisa jadwal kalian itu terlaksana atau tercapai dengan baik memerlukan kiat-kiat mengatur waktu yang oke gitu ya. Kiat-kiat mengatur waktu yang pertama, tetapkan prioritas ya. Jadi maksudnya kalian untuk melakukan jadwal yang sudah kalian catatkan, sudah kalian rencanakan, itu tetapkan prioritasnya mana dulu yang harus dilakukan ya. Karena nggak mungkin misalnya jadwalnya terlalu banyak, terlalu padat gitu, semua mau dilakukan. Tidak, harus punya skala prioritas. Nah ini dulu nih yang harus saya lakukan ya. Jadi misalkan kalian ada tugas gitu ya, wah ini hari ini tugasnya ada 5 nih. Nah dengan waktu yang hanya sekian jam saya nggak mungkin bisa menyelesaikan ini ya. Kira-kira dari 5 itu mana dulu yang mendesak harus dilakukan. Oh misalkan yang step 1 tugas A, step 2 tugas B ya. Jadi semua itu bisa terhandle dengan baik ya. Jadi enggak karena saking banyak tugasnya puyeng, stres, dibuat pusing gitu. Tapi buat skala prioritas itu penting sekali. Terus kiat-kiat mengatur waktu yang berikutnya, jangan membebani ya dengan jadwal yang berlebihan gitu ya. Jangan membebani dengan berat ya, jadwal yang berlebihan ya, terlalu banyak gitu. Jangan. Jadi lakukan perubahan itu ya sedikit demi sedikit gitu ya. Ya dalam artian ya kalian jangan membuat jadwal yang terlalu padat ya. Dan kalian ketika lihat aja kayaknya udah beban banget nih jadwal ini nih. Masa saya kapan waktu istirahatnya kalau begini nih? Kapan saya waktu untuk menyelesaikan tugas ini padat banget? Jangan ya. Lakukanlah jadwal itu sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jangan membebani jadwal yang terlalu berat, yang berlebihan gitu ya. Idealisnya kan saya mamis jadwalnya pengen A B C D yang padat banget. Jangan, tapi tidak dilakukan. Lakukanlah jadwal itu secara rutin, dan kalian melakukannya itu tidak menjadikan beban ya. Terus kiat mengatur waktu berikutnya, luangkan waktu pembiasaan sehingga menjadi teratur ya. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu ya, itu jadikan suatu kebiasaan ya, sehingga nantinya itu kalian melakukannya enjoy, enak gitu ya, sehingga pikiran kalian juga menjadi sehat gitu ya. Kalian tidak merasa beban gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus dibiasakan. Misalkan contoh kan setelah bangun tidur langsung sholat tahajud gitu, habis sholat tahajud nunggu subuh. Nah habis sholat subuh kan enaknya tidur ya. Iya. Tapi karena kalian sudah menjadi pembiasaan, misalkan harus bangun sholat subuh itu
kalian harus halakoh gitu, harus hafalan ya. Awalnya memang terpaksa pembiasaan itu, tapi karena sudah biasa, enak gitu, enak kalian melakukannya. Oke, kita mengatur waktu yang berikutnya, jangan menunda-nunda ya. Kalau kalian bisa melakukan itu saat itu juga, cepat lakukan, karena sekali saja kalian menunda, maka akan mempengaruhi aktivitas kalian berikutnya, jadwal berikutnya akan berantakan ya. Jangan menunda-nunda apa yang bisa kalian lakukan berikutnya. Oke, baik, sampai di sini dulu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kalian termasuk siswa-siswi yang mempunyai perhatian khusus ya terhadap waktu seefisien mungkin. Harapannya siapa orang yang sudah disiplin dengan waktunya, maka dia akan menjadi orang yang teratur dengan dirinya sendiri ya, dan tidak akan menjadi manusia yang berantakan ya, istilahnya itu. Hidup itu harus punya jadwal ya. Mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ini, datangnya dari Miss pribadi. Lebihan datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.